Anda kembali di Ainis Malam, pemirsa. Alat berat jenis loader terperosok masuk ke sungai sedalam 7 meter di Jepara, Jawa Tengah, Minggu siang. Operator alat berat tewas di lokasi kejadian akibat benturan dan terjepit kabin loader. Evakuasi pengemudi alat berat jenis loader berlangsung dramatis. Warga dan petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit kabin yang ringsek. Tubuh korban berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam dengan ditarik alat berat lainnya. Kecelakaan kerja terjadi saat korban tengah meratakan tanah pekarangan rumah warga yang berlokasi di tepi sungai. Haluan sungai yang belum lama dibangun tiba-tiba ambrol dan menyebabkan alat berat terperosok ke dalam sungai sedalam 7 meter. Korban meninggal di tempat akibat terjepit kabin. Mau ngeratakan ininya, biar kita bisa bongkar lagi, biar tidak kepater. Yang pas lagi dorong ratakan malah masuk, malah temboknya jebol Pak. Pengemudi meninggal di TKP, begitu. Luka yang diderita apa aja? Tadi kita lihat sekilas, jadi di bagian kepala. Jadi nanti kita nunggu dari pemeriksaan medis, nanti sekilas kita lihat dari di arah kepala yang mengalami luka-luka. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, jenazah disemayamkan di kamar pemulasaran jenazah RSUD Kartini untuk divisum. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, seorang ayah tega membunuh anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun hanya karena buang air kecil sembarangan. Balita Malang itu meninggal dunia setelah 2 minggu dirawat karena luka-luka pasca dianiaya ayah kandungnya sendiri. Inilah DT, pria 27 tahun warga Siempat Rube 2, Kecamatan Siempat Rube, Pakpak Barat, Sumatera Utara. Ia tega menganiaya anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Korban, bocah perempuan 5 tahun akhirnya meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Pelaku juga melarang orang-orang yang hendak membawa korban ke rumah sakit serta mengancam akan membunuh istrinya. Dan sekarang tersangka atas nama DT sudah kita lakukan penahanan dan prosesnya sekarang sudah dilakukan penyidikan. Dan ini nanti hasil keterangan semuanya ini akan kita limpahkan ke JPU. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pakpak Barat, Sumatera Utara, Harapan Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian balita yang makamnya dibongkar polisi untuk diautopsi akhirnya menemukan titik terang. Korban yang masih berusia 4 tahun ternyata dianiaya ibu tirinya hingga tewas. Satreskrim Polresta Banjarmasin menangkap seorang ibu muda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya anak tirinya yang baru berusia 4 tahun hingga tewas. Korban dipukul pelaku hingga mengalami patah tulang dan pendarahan di otak. Alasannya, pelaku cemburu berlebihan karena suaminya lebih sayang dan perhatian kepada korban. Kita menetapkan di sini saudara DL di sini umur 21 tahun. Kebetulan adalah ibu tiri dari si korban itu sendiri. Dari hasil keterangan saksi dan yang bersangkutan cemburu sama anak karena ayahnya lebih sayang kepada si korban itu sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta kembali menguji coba lintasan road bike dari Jalan Layang Nontol Kampung Melayu, Tanah Abang. Antusiasme pesepeda meningkat dalam uji coba ketiga tersebut. Pemprov DKI Jakarta kembali menguji coba Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang sebagai jalur khusus sepeda road bike. Uji coba ketiga ini dilakukan pada Sabtu kemarin dan Minggu pagi tadi.
Sama seperti uji coba sebelumnya, uji coba kali ini digelar dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Selama uji coba, sejumlah jalan ditutup, seperti di flyover Saharjo dan putaran depan City Walk. Uji coba ini mendapat antusiasme tinggi dari para pesepeda. Pada uji coba kedua terjadi peningkatan sebesar 74% jumlah pengguna road bike yang beraktivitas di Jalan Layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang. Berikutnya, pada saat pelaksanaan uji coba kami juga sudah menerima masukan terkait dengan aspek teknis dan operasional yang nantinya akan dituangkan ke dalam regulasi yang saat ini sedang disusun untuk kemudian menjadi dasar penetapan lintasan jalan layang non-tol sebagai area lintasan road bike. Pemprov DKI masih mengkaji beberapa aspek teknis sebelum menjadikan jalan ini sebagai jalur road bike permanen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba jalur Sudirman Tamrin bagi pesepeda akan dimulai besok sebagai upaya menjadikan sepeda sebagai salah satu transportasi pilihan. Gubernur DKI Jakarta pun mendorong adanya pemberian insentif untuk karyawan yang bersepeda ke kantor. Sepeda telah menjadi pilihan moda transportasi selain kendaraan bermotor. Di ibu kota ada 62 km jalur khusus sepeda yang mana 11 km merupakan jalur permanen. Gubernur DKI Jakarta pun mendorong warganya untuk berkegiatan dengan sepeda. Bahkan ia mendorong agar upaya pemberian insentif bagi karyawan yang bersepeda ke kantor. Kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan, pada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Bisa mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses fasilitas sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang didukung oleh lingkungan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan setiap gedung perkantoran menyediakan 10% lahan parkirnya untuk sepeda. Dan mulai Senin besok, Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba jalur sepeda di Jalan Sudirman Tamrin yang akan dimulai pukul 5 hingga 6.30 pagi. Para pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda permanen. Uji coba yang digelar dari Senin hingga Jumat nanti disambut baik para pesepeda. Kalau menurut saya sih sah-sah aja sih Mas, selagi tidak mengganggu perjalanan dari roda 2 atau roda 4 sih, ya sah-sah aja sih menurut saya. Harus taati aturan Mas. Kalau kita keluar jalur nanti membahayakan diri kita sama orang lain, itu kan kita harus saling berbagi jalur. Kita nggak tahu orang itu buru-buru berangkat kerja, ada yang kencang larinya, ada yang pelan. Akan ada penambahan jalur sepeda sepanjang 101 km. Sehingga pada akhir 2021, Jakarta memiliki jalur sepeda sepanjang 170 km. Hal ini tentu untuk mengakomodasi warga ibu kota yang menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi bekerja hingga beraktivitas. Namun tentunya, aturan bersepeda pun ikut dikaji. Sanksi tilang bagi pesepeda bandel yang tidak di jalurnya terus digodok. Meski dalam Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 122 telah mengatur aturan larangan pesepeda menggunakan jalur kendaraan bermotor jika tersedia jalur khusus, tetapi belum ada sanksi dan juga aturan ini belum diindahkan para pesepeda. Dalam beberapa kesempatan masih ada saja pesepeda yang menggunakan jalur bermotor, padahal bisa saja membahayakan dirinya dan pengendara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengalihan lalu lintas di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat karena proyek pengerjaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2A belum menimbulkan dampak kemacetan. Ini dikarenakan hari ini adalah akhir pekan di mana perkantoran masih libur. Arus lalu lintas di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terpantau lancar.
Meskipun ada pengalihan arus lalu lintas karena proyek konstruksi MRT Jakarta fase 2A. Arus kendaraan dari Monas menuju Bundaran HI dan sebaliknya juga lancar meski ada pengurangan jalur. Para pengendara mengaku pengalihan arus selalu lintas ini belum menimbulkan kemacetan yang signifikan karena perkantoran sedang libur. Konstruksi MRT Jakarta fase 2A dimulai hari Minggu ini hingga 2 minggu ke depan. Hari ini ya semuanya masih kelihatan lancar. Cuman mungkin karena masih hari libur. Cuman ya nggak tahu ya untuk besok karena besok kan udah hari kerja, mungkin pasti ada kepadatan kendaraan, kemungkinan besar juga ada pengaruh mungkin untuk hari besok. Masih lancar-lancar aja, ya tidak ada. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta. Peresmian patung ini sekaligus menegaskan kebersamaan Megawati dan Prabowo. Peresmian patung Bung Karno digelar di gedung utama kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta pada Minggu pagi tadi. Patung Bung Karno yang sedang menunggang kuda mengambil momentum ketika Bung Karno menjadi inspektur upacara di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata pertama di Yogyakarta. Megawati Soekarno Putri sebagai putri dari sang proklamator sangat mengapresiasi dibangunnya patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Patung ini adalah ketika Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi kita yang pertama pada hari Angkatan Perang yang pertama, yaitu 5 Oktober 1946 di Yogyakarta menjadi inspektur upacara, di mana untuk pertama kali Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Ya, pada waktu itu saya dengar ceritanya dari ibu saya sangat panik. Karena seperti apa yang dikatakan, tidak tahu bagaimana menunggang kuda. Karena sebagai presiden pada waktu itu, ini menurut cerita ibu saya, maka beliau minta untuk dicarikan kuda yang jinak. Jadi tidak dapat saya bayangkan mendengar cerita ibu saya itu, bagaimana seorang panglima tertinggi kudanya itu jinak. Tentunya seharusnya garang menurut